Selamat datang di Wong Rapa 96. Like, share, subscribe. Servis umat Islam harus menyediakan kebutuhan bangsa lain, dan insya Allah karena itu kita akan dapat banyak devisa. Nah, di atas itu semua ketika Rasul melakukan dagangnya itu lengkap dengan semua nilai-nilai yang baik. Baik asidik, kejujuran, baik al-amanah, transparansi, memegang janji, demikian juga fatonah, artinya profesional, berorientasi pada kualitas dan kompetens. Demikian juga tablik dalam artian mampu menyampaikan dengan baik, mampu mempromosikan tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga. Nah, sesungguhnya ini adalah satu disiplin yang sangat luar biasa besar. Makanya sudah dengan segala kekurangan saya tulis dalam satu buku yang kurang lebih sekitar 2.300 halaman. 2.300 halaman. 2.300 halaman. Cuma bicara bisnisnya Rasulullah. Bisnisnya Rasul. Nah, ini salah satu di antaranya yaitu ensiklopedia leadership dan manajemen Rasulullah SAW, ada dimensi bisnis dan entrepreneurship. Nah, di belakang-belakang ini ada pembentukan jiwanya, karena yang paling susah dalam bisnis itu ternyata bukan dagangnya. Apanya jadinya? Capacity buildingnya, membangun jiwa yang dagangnya. Bagaimana dia punya visi, bagaimana punya motivasi, bagaimana punya harapan. Karena seorang pedagang dan seorang pebisnis itu yang paling utama itu harus siap untuk tidak jelas pendapatannya. Oh, itu udah pasti ya, tidak udah jelas pasti pendapatannya. Tapi kan orang selalu berpikiran seperti ini, Pak. Kalau mau bisnis itu adalah punya modal. Pokoknya jualnya itu lebih mahal daripada belinya. Selesai udah. Harusnya begitu. Ternyata kata-kata harus punya modal itu dalam model bisnis Rasul tidak berlaku. Konsep jadi Rasul, begitu? ya betul. Jadi Rasul mengatakan dalam bahasa Arab ya, ar-ra'sul mal al-awwal fi tijarah laisa bin nukud wal mal wa inama asiko wal kafa'ah li adai tijarah. The number one capital in business is not money. Apa dong jadi? But trust and competency to carry out the business. Kalau bahasa mudahnya, modal utama dalam bisnis itu bukan uang, tetapi kepercayaan. Dan dapat dipercaya serta kemampuan untuk menjalankan bisnis dengan profesional. Sehingga kalau kita dipercaya orang, insya Allah barang akan datang. Nah, nanti ada yang menarik, memang untuk ini tidak hanya cukup dengan modal trust atau kepercayaan, tapi yang paling penting adalah al-fatonah. Ini yang suka dilupakan oleh banyak orang. Fatonah itu adalah kemampuan teknis. Kemampuan teknis. Skillnya tadi nggak masuk ke sana kan, kecakapan, kompetensi nggak masuk ke dalam situ. Yang pertama itu adalah sidik dan amanah, itu lebih kepada integritas. Baik. Kemudian fatonah dan tablik itu lebih kepada kompetensi. Iya, jadi kompetensi. Jadi harus lengkap dua ini. Misalnya orang itu amanah, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Jujur sih dia, tapi kalau tidak bahasa Inggris nggak bisa ekspor berarti. Iya, mau nggak mau dia mesti menambahkan dong kompetensinya ya. Makanya yang harus ditambahkannya adalah dari sisi kompetensinya. Nah, justru yang alhamdulillahnya bisnis Rasul itu kan dimulai dari contohnya sendiri secara pribadi. Bagaimana selama 12 hingga 17 dia ikut internship dengan pamannya, ada dua, Abu Thalib dan Abbas. Kemudian saat umur 17, Sayyidina Abbas dan Abu Thalib mengatakan, wahai Muhammad SAW, engkau sudah mulai dewasa, mohon jalan sendiri. Jadi umur 17 itu beliau jalan sendiri. Mungkin salah satu lagi yang barangkali kita akan bahas adalah katanya 9 dari 10 pintu rezeki datangnya dari perdagangan. Benar demikian, sesaat lagi di Butiran Ilmu. Pemirsa, kembali lagi di Butiran Ilmu, Hasanah para pencari ilmu. Kita masih membahas mengenai teladan bisnis Rasulullah SAW. Sebelum kita lanjutkan lagi, saya ajak Anda dulu untuk melihat tayangan berikut ini.
sekali nih pemirsa ya, yang dikasih lihat adalah perdagangan di pasar nih, pangsa pasarnya ibu-ibu banget deh, sama saya juga. Tapi kalau di pasar seperti itu ya Bu ya, sebetulnya ya Bu ya, kita kan milih sendiri ya Bu ya. Kemungkinan kecil kan Bu, kalau kita milih yang busuk ya kan. Yang repot sebetulnya yang sudah diplastikin gitu kan, kita nggak bisa, kita ambil langsung. Pas sampai rumah, atasnya bagus, cakep ya Bu, bawahnya busuk. Nah, ceritanya berarti kan nggak jujur yang jual. Baik, ibu-ibu ada pertanyaan Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Burdawati dari Majelis Muslimat Andalusia. Ya. Pertanyaan saya yaitu, apa bentuk bisnis antara Rasulullah dengan Khadijah? Sekian, terima kasih. Apa bentuk bisnis antara Rasulullah SAW dengan Khadijah? Bukannya suami istri bisnisnya, bukan ya? Jadi sebelumnya memang antara investor dengan manajer proyek. Yang awal-awal jadi ceritanya. Awal-awal. Ya. Jadi seperti yang tadi, setelah Rasulullah SAW dilepaskan dagang oleh pamannya Abbas dan Abu Thalib, Ya. kemudian Rasul itu mencari siapa yang bisa memberikan proyek kepada dia. Baik. Beliau mencari para investor di Mekah. Banyak sekali. Satu di antara banyak investor ini adalah namanya Khadijah binti Khuwailid. Ya. Jadi beliau itu kurang lebih memiliki jalur perdagangan ke beberapa negara regional Arab dan mencari manajer. Oke, satu di antara manajer ini adalah bernama Muhammad SAW. Nah, pola yang dilakukan antara... Nanti dulu Pak Antonio Syafi'i, saya pengen tahu. Yang duluan minta itu Rasulullah minta ke Khadijah atau Khadijah yang minta karena tahu ini jujur? Pamannya merekomendasikan kepada Khadijah bahwa punya keponakan yang cerdas, jujur dan terampil bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian terjadi negosiasi gaji atau bagi hasil di situ. Nah, baik. polanya disebut dengan al-mudharabah. Apa itu mudharabah? Nah, itu aja udah satu lagi ya ilmu buat kita ya. Nah, ilmu mudharabah ini bahasa aslinya gini. Iya. Ini bahasa Balula Kamal. Al-mudharabatu hiya aqdun baina tarafaini bihaisu isahi mutaraful awal bi rasumalihi wa rafusani bi juhdihi wa kafatil idya fi masyru'in ma wa zuwaja ariba fi ma bainahuma asbab. Aduh, alhamdulillah nggak ngerti banget ya Pak Syafi'i. Saya ngaku aja deh. Jadi ini adalah satu kesepakatan bisnis antara dua pihak. Iya. Yang satu memberikan modal, yang satu mengusahakan usaha atau jasa atau proyek. Baik. Nah, dalam satu proyek tertentu dengan bagi hasil. Cara Islam itu mengakomodasi antara modal dengan modal, disebut dengan syirkah atau joint venture, tapi juga mengakomodasikan antara modal dengan keahlian. Ada pertanyaan lain? Nah. Oke. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika Hatika dari Majelis Muslimat Andalusia. Iya, Bu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana rute perjalanan bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke, terima kasih. Ini Assalamualaikum. Pertanyaan mudah, jawabannya tuh kompleks. Jawabnya panjang kayaknya ya. Enggak, jawabannya luar biasa. Jadi Rasul itu adalah insan pedagang yang mampu mengoptimalkan dari uang jadi komoditas, jadi uang lagi, jadi komoditas lagi. Itu dagangnya 3 bulan. Pergi dari Mekah, dijual di Madinah. Dari Madinah naik ke atas ke Daumatul Jandal, naik ke atas bisa sampai lagi ke dekat Damaskus. Dan Rasul pernah sampai ke Jordan, ke kota Jerash. Rasul sampai ke Palestina, ke kota Gaza. Rasul dagangnya 3 kali ke Bahrain. Bayangkan Bahrain betapa jauhnya. Rasul 3 kali ke situ. Rasul sampai di Dubai. Rasul juga sampai ke San'a dan Aden. Balik lagi. Nah, ini sekali dagang kalau dari Mekah sampai ke Yerusalem kurang lebih 1 bulan. Pergi 1 bulan pulang. Nah, bayangkan. Jadi ciri dagang Rasul itu 3. 1 jauh. 2 lama. 3 besar. Saya ulangi ya. Dagang Rasul itu jauh. Karena ratusan, bahkan saya hitung kurang lebih 1.200 km. Dagang Rasul itu lama, karena 3 bulan. Dan dagang Rasul itu besar. Kenapa harus besar? Karena kalau dagang ke Bahrain dari Mekah, hanya bawa 2 truk, dahulu mungkin 2 onta ya Pak ya. Atau 3 onta, itu hanya habis untuk barang makanan yang dibekal aja.
Karena kan berbulan-bulan. Kan berbulan-bulan, makanya harus banyak kafilah yang di belakang. Jadi ontanya itu harus puluhan atau ratusan. Nah, siapa yang mengelola onta dan barang dagangan ini? Itulah Muhammad SAW. Siapa bosnya? Itulah Khadijah. Kemudian Rasul sangat ada beberapa cerita, di antaranya ada seorang namanya Al-Ashaj. Al-Ashaj ini pedagang dari Bahrain. Oke. Kemudian dahulu adalah mitra dagang baginda Rasulullah SAW. Setelah Rasul jadi Nabi, ketemu lagi nih 2 orang saudagar ini ketemu. Kemudian Rasul bertanya, Ashaj, bagaimana teman-teman kita yang ada di kecamatan Tebet kurang lebih? Iya. Dahulu saya suka ngambil barang tuh di Kampung Melayu, ngambil yang ukiran-ukiran itu dari cawang. Ada hasil-hasil dari kulit saya ambil di Klender. Kemudian hasil-hasil ini dari Bekasi, yang itu dari Cibitung, yang itu dari Cikarang atau dari Banyuwangi. Nah, si Ashaj ini kaget. Kok Rasul itu hafal tempat mana di mana? Tempat ini produksi apa, vendor ini produksi apa, vendor itu produksi apa. Kemudian kata Rasul apa? Aku ini pedagang, aku harus tahu siapa vendor yang baik dan dari mana barang yang baik. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu skill, bahwa ada satu kompetensi, bukan hanya jujur saja. Jujur dan amanah satu hal, tetapi mengetahui barang yang bagus, bagaimana cara membayar kepada si vendor ini juga satu hal. Nah, ini kadang-kadang suka dilupakan. Saya mau bisnis, jeng gitu. Lupa tentang ilmunya, lupa strateginya, lupa catatannya. Nah, makanya salah satu kelemahan terbesar dari para entrepreneur muda ini, dia lupa dengan manajemen keuangan. Coba aja dilihat manajer keuangannya gimana, kemudian bagaimana manajemen pengelolaan SDM. Nah, itu juga repot. Itu juga besar sendiri. Demikian juga bagaimana manajemen pemasaran. Nah, ini yang SDM menarik nih Pak, karena sesaat lagi kita akan bicara lebih jauh mengenai bagaimana sih hubungan antara staff sama bosnya. Okay. Tapi saya juga masih punya hutang. Cerita bahwa pemirsa tadi saya mengatakan bahwa 9, ini pintu rizki ya, 9 dari 10 pintu rizki dengan berdagang. Ya, betul. Ya, hadisnya begini, inatisa asyrata min arzaki umati la fitijarah. Sesungguhnya 9 dari 10 rezeki umatku dalam bisnis. 1/10-nya dikasih ke pegawai negeri. Nah, nanti dulu saya masih penasaran pemirsa ya. Kita akan gali lebih jauh saat lagi di Butiran Ilmu. Pemirsa, kita lanjutkan lagi bagaimana pembahasan mengenai teladan bisnis Rasulullah SAW bersama Ustadz Antonio Shafei. Tadi saya berhenti waktu Pak Ustadz ya cerita bahwa 9 dari 10 pintu rizki betul dari berdagang. Yang 1 dari PNS loh pemirsa. Ntar langsung semua orang berhenti. Atau nggak PNS semua dagang juga. Gini, goyonya gini kan. Sekarang siapa yang bayar gaji PNS? Pajak kan? Pajak, iya. Oke, pajak dari mana? Dari usaha kan? Iya. Oke. Nah, jadi sesungguhnya pegawai negeri itu harus bersyukur kepada para pedagang, kepada investor, kepada eksportir, karena dari dagang mereka lah ada pajak. Pajaknya lah dikumpulkan oleh Departemen Keuangan untuk menggaji para PNS. Coba kalau seandainya semuanya jadi PNS. Nggak bahaya kan? Ya. Oke. Tapi PNS juga penting, apalagi PNS yang jujur, taat, istiqomah. Ini banyak PNS di sini masalahnya. Itu sebagai guyonan, Mbak. Oke. Tapi pada dasarnya bicara mengenai perdagangan, betul ya Pak? Jadi 9 ini berdagang. Kita diajak berdagang berarti? Yang dimaksud dengan tijaroh itu bukan berdagang, artinya bisnis. Misalnya kalau di Amerika itu sektor jasa sudah mendominasi sekitar 70% dibandingkan dengan sektor real. Oke? Karena begitu banyak industri berkembang, kalau pemasaran, kalau consulting, kalau misalnya legal firm, arsitek, itu semuanya jasa semua. Iya. Oke. Sementara kalau sana sektor real lebih banyak kepada penyediaan makanan, minuman, perumahan dan tapi semua ini bisa mengikuti teladannya Rasulullah. Sesungguhnya Rasul itu sangat simple teladannya itu, dan Rasul memperkenalkan kita untuk berkembang seberkembang-kembangnya, asalkan memang yang tadi itu ada koridornya. Oke. Kita ingat aja 4. Sidik, amanah, fatonah, tablik, tapi dengan pengejawantahan yang lebih komprehensif. Dalam sidik itu dan amanah ada integritas. Jadi ada kejujuran, ada kesabaran, ada persistensi, ada peduli halal, sabar dengan proses. Kita bisa merecognize orang atas jasanya tim kita di situ.
Nah, dalam Fatonah Tablik itu ada kompetensi. Baik. Bagaimana sisi manajemennya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana packagingnya, bagaimana mempromosikannya, bagaimana manajemen SDM, manajemen keuangan, Nah, manajemen kita sudah operasional. masuk manajemen nih. Kalau gitu saya akan mengajak pemirsa juga penonton di sini untuk melihat tayangan berikut ini. Jelas ya pemirsa, ya diperlihatkan bahwa Ini manajemen dalam keuangan manajemen berarti ini ya? kan ya ada atasan, ada bawahan, kemudian juga ada bos, ada karyawan. Kalau bicara Rasul kan agak beda nih. Awalnya jadi bawahannya Khadijah, Ya. jadi manajer kan. Tapi kemudian jadi co-owner. Nah sekarang manajer yang tadinya satu lifting sama dia jadi di bawahnya dia. Nah bagaimana tuh Pak, dinamikanya seperti apa sih Jadi Pak? dinamikanya memang inilah antara yang disebut dengan step by step, berkembang. Iya. Awalnya beliau memang sebagai seorang katakanlah karyawan, kemudian diambil jadi mitra dalam Waktu mudharabah jadi itu. karyawan posisinya sama Khadijah bagaimana? Ya istilahnya seorang yang bekerja memberikan jasanya saja. Kemudian tapi yang dalam riwayat-riwayat yang paling banyak itu Rasul itu memberikan jasa membawa dagangan Khadijah dengan upah tertentu. Satu. Ya. Nah kemudian ada riwayat lain dari sini kemudian berkembang. Upahnya itu tidak dalam bentuk tunai tetapi berbagai hasil dari keuntungan yang didapatkan. Oh baik. Oke. Ya. Ini ada tingkat yang kedua. Nah setelah menikah dengan Rasul, Khadijah kan menjadi co-owner dengan Khadijah. Rasul menjadi co-owner dengan Khadijah. Iya. Sekaligus beliau menjadi manajer membawahi supervisor yang dahulu selevel dengan dia. Iya. Nah setelah Rasul jadi nabi, setelah Muhammad jadi nabi, Iya. posisinya menjadi investor. Oh yang mengerjakan orang lain. Yang mengerjakan orang lain, beliau tapi sebagai pemegang saham. Nah inilah sesungguhnya yang disebut dengan fase financial freedom. Rasul dikira umur 37, 40 dan seterusnya. Rasul tidak aktif dalam bisnis, tapi beliau masih punya saham dalam bisnis dengan Khadijah. Ya. Nah di samping itu Rasul kan ada allowance, ada bagian dari Baitul Mal. Jadi Rasul itu sesungguhnya super amat sangat kaya. Tapi dikasih lihat bagaimana kita jenjangnya, kita harusnya seperti itu ya, naik, Iya. naik, dan kemudian akan dilepas. Tapi saya masih pengen tahu begini, bagaimana sih Rasul kepada bawahan gitu? Kan kita ada cerita bahwa ada manajemen tuh Oh kadang-kadang bikin ada sangat repot luar biasa sebetulnya. sekali. Nanti kita mungkin juga akan tanya bagaimana ini kemudian menjelma menjadi disiplin ilmu. Iya. Tetapi Rasul itu sangat-sangat peduli dengan bawahannya. Bahkan dalam salah satu hadis sebutkan idfaul ajir qabla an yajufa iraqahu. Bayarlah gaji karyawanmu sebelum kering keringat. Iya. Nah, alimu ajirakum amalahu wa ujratahu. Sampaikan kepada karyawan Anda apa kerjaannya dan berapa gajinya. Artinya job desk-nya harus jelas baik. dan berapa upahnya. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, kemudian juga wa kullu ya'malu ala syakilati. Ada yang disebut dengan distribution of job. Semua bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi luar biasa. Jadi ada hubungan, Iya. kemudian ada job desk, kemudian ada koordinasi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai teladan bisnis Rasulullah saat lagi di Butiran Ilmu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Butiran Ilmu, dan kita masuki segmen di mana ada yang namanya stand up dakwah. Langsung saya undang Mas Ardi. Silakan Mas Ardi. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbak Lula sehat? Alhamdulillah. Ayahanda Pak Syafi'i. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir semua insyaallah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik ketika kita berbicara Rasulullah itu seperti kita melihat sebuah mutiara atau berlian. Kenapa? Karena dari sisi manapun kita memandang, melihat tidak lain dan tidak bukan kecuali keindahan. Subhanallah. Inilah bentuk kemuliaan dan satu contoh akhlak yang luar biasa.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah itu teladan yang sempurna. Nanti kita akan bandingkan bagaimana bentuk bisnis yang disampaikan oleh Ayahanda Syafi Antonia tadi. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan dulu VT yang berikut ini. Baik, pemirsa Butiran Ilmu TV One dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu tadi gambarkan tentang pasar unik. Jadi ada pasar unik di Indonesia, satu pasar di pinggir rel kereta api, Pak. Oh, itu bisa dibayangin setiap saat itu, lewat kereta api, kan itu subhanallah, ya, membahayakan bukan hanya kepada pedagangnya tapi juga kepada pembelinya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada yang terkenal juga, yaitu pasar terapung. Pakai perahu, pakai sampan di atas sungai, kemudian berjualan aneka produk, aneka komoditi. Nah, menarik ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu Ibu. Ada satu hadis, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimahullahu rajulan, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Ngerti Bu? Kagak. Sama, saya juga kagak ngerti. Rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada siapa? Yang pertama, samhan idza ba'a. Mereka-mereka yang santun dalam membeli. Namanya ibu-ibu kalau belanja, aduh ya Allah Pak. Kalau di mall itu ibu-ibu paling demen dah. Kenapa? Go sana kemari. Dibuatin sih listnya, beli kecap, beli terigu, beli indomie, beli kerudung. Tapi anak buahnya dan cucu-cucunya nambah juga. Berkembang biak. Akhirnya kadang-kadang dalam proses transaksi, apalagi di pasar tradisional, ibu kadang-kadang mohon maaf menawar dengan harga yang jauh di bawah harga yang diberikan. Itu nggak samhan Ibu. Jangan sampai merugikan orang, kita sendiri yang untung. Jangan sampai harganya 12.000 ditawar 3.000, ya kebangetan Ibu. Ya. Kebangetan. Nanti dibahas sama ayahanda bagaimana sih caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, samhan idza ishtara. Dia berlaku santun ketika berdagang, termasuk jujur. Tidak menipu, di atasnya bagus, di bawahnya busuk, atau begitu diplastikin banyak, sampai rumah udah berkurang proporsinya. Nah, perdagangan yang tadi merupakan salah satu bentuk bagaimana seseorang pedagang itu mengetahui segmentasi pasar. Maka mudah-mudahan siapapun di antara kita, bagi siapapun yang membelinya, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita karena kita santun dalam membeli. Dan bagi para pedagang yang jujur, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat karena kejujuran dan samhannya. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana Pak komentarnya? Alhamdulillah ini anak saya. Iya makanya. Dia anak didik di Tazkiyah. Sebelumnya saya kasih tahu bahwa harus ada komposisi yang baik antara membangun antara kompetensi dengan integriti, dan ada keseimbangan antara memberi motivasi dan bangun bisnis real. Jadi tadi sebelum kesini katanya panggil saya ayahanda gitu loh. Gimana komposisi yang baik antara membangun usaha sendiri dan memberikan motivasi? Kata saya di awal-awal lebih baik kita motivasi membangun. Untuk siapa maksudnya Pak? Beliau jadi motivator. Ngasih training. Jadi maksudnya kita ngasih teladan juga untuk orang lain supaya maju dengan kita juga. Nah, tetapi jikalau kebanyakan halo-halo, kurang di manajemen, kurang di pabrik, kurang mengelola dagang, rusak dan juga nih. Rusak juga. Oh, baik. Nah, jadi sesungguhnya kalau banyak motivator jualannya ada jualan tiket training gitu.
Banyak motivator jualannya CD, tapi bisnisnya nggak ada. Ini bahaya. Pak Tenang Antonio, dulu. Nah, jadi ke Ananda Ardi ini saya menyarankan ikuti Rasul. Jadi bagaimana berbisnisnya itu mungkin sementara ini 70%, motivasinya ke orang lain cukup 30 saja. Karena jika Anda sudah sukses, Anda sendiri jalan, ngomong sudah jadi inspirasi sendiri. Iya. Jadi kan biasanya orang itu ada to be. Setelah to be ingin yang kedua to have. Ingin memiliki. Nah, setelah ingin memiliki ini itu, setelah jadi master, ingin jadi doktor, ingin jadi profesor, ingin growing kan? Ingin naik terus. Nah, jika Anda sudah 3, insya Allah Anda bisa memberikan inspirasi, to inspire. Dengan sendirinya, kalau ada seorang seperti gini, hafal Quran 10 juz, dagangnya sudah 200 miliar, itu nggak usah motivasi. Dagangnya sendiri jalan udah jadi nggak repot, motivasi. karena contoh soalnya diri sendiri gitu ya. Kan kalau cuma motivator aja, contoh soalnya si A, si B, si C, bukan dirinya sendiri. Kan? Jadi ini to inspire. Nah, nanti baru yang kelima to share. Sharing, zakatnya dikasih. Kalau sekarang zakatnya cuma ilmu aja. Nanti jikalau sudah bagus bisnisnya, zakatnya ilmu dan uang. Amin. Nah, yang kelima, yang keenam jadi empowering. Nanti dia punya downline, punya binaan, itu bisa empower. Iya, semua inilah jadi yang ikut dilakukan sukses, ya. oleh Nabi. Itu sebenarnya teladannya Rasul. Teladan Rasul. sebetulnya. Jadi kalaupun memang berkembang sukses nggak sendirian gitu, Iya, semua ikutannya. alhamdulillah. Saya cuma pengen tahu gini Pak, kalau orang jual sama kita barang, terus dia jual kemurahan, kita tahu Pak itu jualnya kemurahan, mestinya kita bilangin sama dia, atau kita beli aja yang banyak. Gini. Ada proses yang normal, ada proses yang dumping atau menghancurkan pasar. Iya. Nah, kita tidak berbicara yang menghancurkan pasar. Kita berbicara yang normal. Nanti jikalau yang berbicara itu normal, maka yang berlaku itu hanya 2. Akan ada efisiensi dan servis. Karena apa? Harganya mirip-mirip. Sekarang itu harganya mirip-mirip. Kalau harganya mirip-mirip, yang akan tinggal itu cuma 2. Satu servis. Iya, cara kita nih. Apakah misalnya dikirimkan sampai di rumah? Iya. Kemudian juga bagaimana efisiensi, apakah boleh dicicil? Oh, itu juga mempengaruhi juga, servis Bu. juga, betul. Iya. Jadi itu yang harus dipergunakan sebagai kalau pedagangnya pinter Mas sebetulnya. Nah, ya. sesungguhnya itu sudah bisa dihitung dengan harga jual. Dihitung aja diskonnya berapa, insentifnya berapa, biaya transportasinya berapa, dihitung saja. Tapi di atas itu semua ada teladan Rasul. Nah, teladan Rasul, kita stop dulu nih supaya semua tahu kalau teladan Rasul seperti apa pemirsa sesaat lagi di Butiran Ilmu. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai teladan bisnis Rasulullah SAW. Tadi berhenti waktu Pak Ustadz Antonio, saya stop waktu bicara mengenai kita bicara mengenai jual beli, tawar menawar, sebagaimana lah semua ibu-ibu demen tawar menawar, tapi ada teladannya Rasulullah dalam itu tawar menawar sebetulnya ya. Baik, jadi memang teladan Rasul ini sangat banyak sekali. Rasulullah SAW bersabda, at-tajir as-saduq al-amin ma nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-solihina fil jannah. Seorang pebisnis yang jujur, yang amanah, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, di surga nanti dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Jadi ini satu janji yang tidak diberikan kepada ustadz, tapi diberikan kepada para pebisnis. Kenapa? Berarti sulit nih pasti. Nah, betul. Karena menjadi pedagang dan pebisnis, apalagi ikut tender. Tuh godaannya banyak, Pak. Mbak Lula kalau ikut kata tender, ikut kata birokrasi, ikut kompetensi, itu untuk jujur susah. Makanya saking susahnya itu Rasul menjanjikan surga. Artinya seorang yang bisa berbisnis dengan jujur, mengikuti halal haram, mengikuti peraturan agama, peraturan pemerintah, tidak nyenggol kiri kanan. Kalau marketing, mohon maaf, tidak membuka aurat, tidak menjual harga diri wanita. Kemudian kalau bisnis tidak remeng-remeng, paham ya, bisnis remeng-remeng. Kemudian jikalau nimbang itu tidak dingin, hangat. Kemudian kalau bayar cek ada isinya. Ada cek bodong.
Kemudian jikalau bayar hutang, sudah bayar sebelum ditagih, dan kalau bisa dilebihin. Oh gitu. Iya, karena kata baginda Rasul, al-mu'min qawiyun bi akhi. Seorang mukmin itu akan kuat jikalau punya teamwork yang kuat. Itu jelas sebetulnya. Betul, dan itu ada hadisnya. Jadi jikalau Allah menginginkan seseorang itu maju, maka orang itu akan diberi rezeki berupa teman-teman anggota tim yang hebat-hebat. Coba Rasul lihat. Timnya itu sekualitas Abu Bakar, sekualitas Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid. Budaknya pun sekualitas Bilal. Kemudian panglima perangnya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian juga ada Amr ibn As, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, pemudanya ada Abdullah bin Umar. Subhanallah, itu tim yang luar biasa. Jadi kalau di sekitar kita ini ada tim yang bagus, maka insya Allah bisnis kita akan bagus. Masya Allah, sebetulnya kita dapat gambaran tuh jelas tanpa harus belajar buku manajemen yang mana gitu ya. Kita mempelajari Rasulullah dengan semua kehidupannya, dapat semua sebetulnya ya. Saatnya lah kita melihat ke dalam bahwa kita punya seorang yang super leader, super manager. Itulah Muhammad SAW yang teladannya harus kita ambil sedikit-sedikit, karena seperti kata Adinda Ari tadi, beliau kata mutiara. Banyak sekali kilauannya di sana sini kita ambil dan kita susun. Dari manajemen perdagangan atau manajemen bisnis, manajemen SDM, manajemen operasional, manajemen keuangan. Kemudian juga bagaimana marketing, bagaimana membangun jiwa bisnisnya, bagaimana membangun capacity building, bagaimana time management. Subhanallah itu. Bagaimana dari sisi nambah knowledge-nya. Nah, ini belum masuk nih. Rasul itu ternyata seorang yang pebisnis tapi nambah ilmu terus. Bisnis yang panjang itu adalah bisnis yang sehat. Iya. Bisnis yang sehat itu ternyata bisnis yang menguntungkan. Iya. Jadi sebetulnya yang bisnis sehat sendiri adalah bisnis yang jujur, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang barangkali menjanjikannya tidak terlalu langsung besar, tapi pasti nanti sustainable sampai ujung ke sana, karena orang akan makin banyak, bukan makin sedikit. Dan itulah yang berkah. Itulah yang berkah ya. Pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.